Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari kita mau satukan hati kita mau menaikkan beberapa doa syafaat. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, di pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk pimpinan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk pertolongan-Mu, untuk kekuatan, untuk kesehatan yang Engkau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa di surga, saat ini sebelum kami memulai ibadah kami pagi hari ini, kami mau satukan hati kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami Bapa. Kami berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan dalam setiap pelayanan dan setiap pekerjaan Tuhan, khususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya terus ada pertolongan, ada pimpinan, ada penyertaan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengenal setiap keberadaan hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun berada, dimanapun Tuhan tempatkan kepada setiap hamba-hamba-Mu. Kami berdoa berkat Tuhan, pertolongan Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu, setiap umat-umat-Mu Tuhan. Oh, di saat-saat ini Tuhan, ada dalam perlindungan, ada dalam penyertaan, ada dalam pertolongan Tuhan. Dalam setiap keperluan, dalam setiap kebutuhan, oh Tuhan yang menolong, memberkati. Dalam setiap kesehatan Tuhan juga menjaga, melindungi, menaungi. Ada dalam pertolongan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap umat-umat-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap gereja yang ada Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, kiranya juga gereja boleh menyatakan Tuhan, oh kasih-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadi terang di masa-masa saat ini Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan melalui gereja Tuhan. Saat kami berdoa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap keberadaan gereja di saat-saat ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Ketika pemerintahan saat ini sedang berjuang untuk menangani pandemi COVID-19 ini Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan buat mereka, Tuhan yang menolong mereka. Bahkan kami berdoa untuk tim medis Tuhan, baik dokter, baik perawat Tuhan. Tuhan menolong mereka dalam mereka mengobati, dalam mereka Tuhan menangani setiap pasien yang terkena COVID-19 ini Tuhan. Oh ada perlindungan juga buat mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap aparat keamanan baik TNI dan Polri. Biar juga Tuhan mereka adalah pimpinan penyertaan Tuhan dalam menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka khususnya di masa-masa saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa di surga. Begitu juga kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Holis 300 ini Tuhan. Biar juga dalam pertolongan-Mu Tuhan, ada pimpinan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang Tuhan, ada pengurapan pertolongan-Mu Tuhan, khususnya dalam pemulihan kesehatannya. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melawat dan menjamah. Begitu juga untuk setiap pelayan-pelayan yang ada, Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Begitu juga untuk setiap jemaat-jemaat yang ada, Tuhan juga menolong, memberkati. Dari jemaat yang kecil, anak-anak muda, jemaat orang tua maupun yang usia lanjut, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan mengenal keberadaan sidang jemaat Tuhan di saat-saat ini Tuhan. Dalam setiap perjuangan, dalam setiap pergumulan, Tuhan hadir, Tuhan mengurapi, Tuhan menolong mereka Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan boleh terus diberkati dalam kemurahan anugerah Tuhan. Setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap apa yang mereka sedang kerjakan, biar ada kemurahan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih setiap program yang akan dikerjakan ke depan nanti Tuhan, biar juga dalam kemurahan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami naikkan doa-doa syafaat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, begitu juga yang berdoa untuk ibadah kami pada saat ini. Biar juga ibadah saat ini Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan ada sekalipun dalam ibadah kami melalui online. Tuhan yang melawat, Tuhan yang menolong setiap jemaat Tuhan. Kami rindu berdoa ibadah ini Tuhan boleh dapat memberkati jemaat Tuhan, menguatkan, meneguhkan setiap jemaat Tuhan melalui ibadah ini.
bahkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, mengurapi, memberkati mereka yang mengambil bagian di dalam pelayanan saat ini Tuhan. Sehingga kami sama-sama boleh menikmati berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan, kami mau memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini, meskipun kita belum dapat berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan, tetapi kita masih dapat menikmati cinta kasih Tuhan dan beribadah di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita puji dan agungkan namanya. Oleh sebab karena kasih anugerahnya, Kristus telah memilih, melayakkan kita dan memahkotai kita dengan kemuliaan dan hormat. Berbahagialah setiap orang yang melewati hari-harinya dengan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena meskipun dia jatuh, meskipun dia harus menghadapi persoalan dan pencobaan, tangan Tuhan akan terus menopangnya dan memberikan kekuatan. Jalan hidup orang benar.
Kiranya kita boleh mempersembahkan hidup yang rela untuk terus-menerus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan boleh membentuk setiap hati kita dan memakai kita seturut dengan kehendak-Nya yang mulia. Pakailah aku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Pulihkan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk pejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau aku berharga di mata-Mu, Yesus. Aku kan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Sesuai dengan kehendak-Mu. Pakailah aku Tuhan, sesuai kehendak-Mu, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Pulihkan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk pejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau aku berharga di mata-Mu, Yesus. Aku kan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau aku berharga di mata-Mu, Yesus. Aku kan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Engkau aku berharga di mata-Mu, Yesus. Aku kan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Dari terang kasih-Mu, Yesus, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Menjadi terang Sebelum kita mau masuk firman Tuhan, mari kita mau berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan semua peran serta Tuhan dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya, dan hamba Tuhan yang akan menyampaikannya diurapi dengan urapan yang dari sorga. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, kami telah memuji-muji Engkau, telah kami membesarkan, mengagungkan nama-Mu, dan kami percaya semua pujian kami
boleh menyenangkan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan jikalau sebentar kami akan kembali dibekali oleh kebenaran firman-Mu, maka Engkau sendiri yang akan berbicara, menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah hati kami dibuka untuk menikmati berkat-berkat ilahi, yaitu kebenaran firman pada pagi hari ini. Hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi kami, Engkau juga urapi, tambahkan dengan hikmat marifat yang dari sorga, agar kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan kami. Setiap jalan hidup kami ada di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Selamat beribadah kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan berbicara tentang gereja. Berbicara tentang gereja itu panjang dan lebar. Namun mari kita bahas gereja di masa sekarang ini, yaitu di masa-masa kesulitan, di masa-masa COVID-19, pada saat ini yang sedang kita hadapi bersama-sama. Banyak di antara kita yang bertanya tentang kapan kita akan mulai lagi gereja beribadah seperti biasa. Berbagai-bagai pendapat sampai saat ini belum ada yang dapat memastikan 100% bagaimana kita harus beribadah. Banyak orang yang sudah memulai, tetapi tidak seluruhnya mereka beribadah. Tetap masih dibatasi dengan usia dan waktu-waktu ibadahnya. Jadi mereka belum 100% bagaimana ia harus beribadah. Justru di saat-saat seperti sekarang ini, kita harus membantu menanganinya dengan tidak kumpul dengan rame-rame. Kita belajar mengarahkan untuk supaya kita tidak menularkan wabah kepada yang lain. Berarti turut membantu program dari pemerintah maupun program dari gereja. Hari ini kita berbicara tentang gereja. Tema hari ini tentang gereja. Gereja ada dua bagian gereja yang penting sekali. Satu adalah gereja visible. Yang kedua adalah gereja invisible. Gereja visible adalah gereja yang nampak atau yang kelihatan. Yang kedua adalah gereja invisible, adalah gereja yang tidak nampak, yang tidak terlihat oleh kasat mata, tetapi tetap ada. Yang nampak maupun yang tidak nampak, atau yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semua ada di bawah pengawasan dari Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan kepala gereja. Secara sederhana kita berbicara tentang gereja visible. Gereja visible adalah gereja yang nampak, di mana di sana ada umatnya, ada gedungnya. Berarti ada ibadah secara umum, ada liturgi, ada aturan-aturan gereja, ada tata cara, ada aturan-aturan, serta masing-masing mereka mengatur kelompoknya sesuai dengan aturan-aturan yang dipakai berdasarkan sinode masing-masing atau berdasarkan majelis-majelis yang ada di situ maupun atas pimpinan dari gembala sidangnya. Mereka beribadah dalam gereja visible, bertemu
dengan saudara-saudara yang tempatnya berbeda-beda, kemudian berkumpul menjadi satu di dalam ibadah bersama-sama. Mereka beribadah di dalam sebuah gedung yang dinamakan gedung gereja. Gedung gereja ini pun mempunyai nama atau singkatan-singkatan. Contohnya, misalnya saja GBT Holis 300, GBT Sukacita, GBI Damai Sejahtera, GPDI Kasih Kristus, dan banyak lagi merek-merek gereja lainnya. Ini adalah gereja-gereja visible yang dapat dilihat oleh setiap orang. Dan di dalam tiap-tiap gereja mempunyai cara dan acara yang berbeda-beda, dengan alamat pun yang berbeda-beda. Di berbagai-bagai kota, bahkan sampai ke dusun-dusun, gereja-gereja itu yang berdiri. Inilah gereja yang visible. Sekarang ada lagi yang dinamakan gereja invisible, gereja yang tidak nampak. Bagaimana gereja yang tidak nampak itu, dan seperti apa gereja tidak nampak itu? Yaitu semua orang percaya yang ada di seluruh dunia. Tuhan katakan, kamu adalah bait Allah, kamu adalah gereja, orang-orang pilihan Tuhan yang tersebar di seluruh dunia sebagai tubuh Kristus. Gereja invisible adalah gereja yang tidak dapat dibatasi oleh tembok dan ruang. Tersebar ke seluruh benua dan seluruh dunia di berbagai-bagai tempat dalam bahasa yang berbeda-beda. Ini gereja yang invisible. Gereja invisible tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Mereka sungguh-sungguh bebas, dan tidak ada yang bisa pun yang melarang, sebab ini adalah kesatuan tubuh Kristus di seluruh dunia. Itulah yang dinamakan gereja invisible. Namun kita perlu garis bawahi, saudara-saudara, bahwa gereja invisible dan gereja invisible, gereja yang nampak dan gereja yang tidak nampak, tetap kepala dari gereja adalah Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah kepala sang gereja, dan kita adalah tubuhnya. Dimanapun kita berada, kita adalah gereja yang invisible. Sekarang kita mau berbicara tentang gereja visible dan gereja invisible. Baik gereja yang kelihatan maupun gereja yang tidak kelihatan tetap mempunyai satu tugas. Tugas dari sang kepala gereja. Apa itu tugas dari sang kepala gereja? Yaitu tugas dari Tuhan Yesus. Kita bisa membaca di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah sebuah tugas. Tugas gereja yang visible, yang kelihatan, maupun tugas gereja yang tidak kelihatan. Yaitu tugas memberitakan Injil, mengajarkan pengajaran apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, untuk dapat kita lakukan sebagai gereja visible maupun gereja invisible. Ini adalah tugas gereja sepanjang masa, yaitu sampai kepada akhir zaman, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, jangan lupa, beritakanlah Injil,
adalah tugas gereja. Gerejalah yang memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil sudah mengabaikan perintah Tuhan. Organisasi-organisasi atas nama Kristen yang tidak ada tim penginjilan sudah tidak sesuai lagi dengan kebenaran Alkitab. Jadi gereja mempunyai tugas yang utama adalah memberitakan Injil. Saudara dan saya mempunyai tugas sebagai gereja visible dan invisible, yaitu tugas dari sang kepala gereja untuk memberitakan Injil. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Kita harus pergi memberitakan Injil, mengajarkan apa yang Tuhan telah ajarkan supaya dapat kita lakukan. Jikalau kita tidak mempunyai hati untuk kita memberitakan Injil, berarti kita sudah mengabaikan perintah sang kepala gereja. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah gereja harus tetap memberitakan Injil? Ya, kita harus tetap memberitakan Injil. Pergunakanlah kesempatan dan segala perlengkapan untuk memberitakan Injil. Dengan sistem online, gereja tidak dicegah untuk memberitakan Injil. Dan juga tidak bisa dibatasi oleh tembok dan ruang. Merupakan sebagai gereja invisible yang terus-menerus bergerak dan tidak pernah diam. Ibadah online sebenarnya jauh lebih baik dalam pemberitaan firman. Karena setiap saat kita bisa melihatnya dan kita mendengar dengan berulang-ulang kali. Bagi gereja sebenarnya tidak ada masalah. Justru dengan ibadah online, sebenarnya iman orang-orang Kristen ini sedang teruji. Teruji dalam hal apa? Dalam masalah ibadahnya. Perjanjian Lama mengatakan 6 hari kamu kerja, 1 hari kamu beribadah. Bagaimana kita beribadah dalam kondisi seperti ini? Seperti saat-saat ini. Bagaimana kita beribadah? Apa perbedaan ibadah online dengan ibadah manual atau ibadah yang seperti biasa? Ibadah di gedung gereja dan di rumah secara online, apa bedanya? Seharusnya tidak ada bedanya. Karena Tuhan melihat semua orang yang hari ini beribadah. Perbedaannya, apakah saudara sedang nonton ibadah atau memang saudara sedang beribadah? Sekali lagi, apakah saudara sedang nonton ibadah atau sedang beribadah? Ini ada perbedaan, saudara-saudara. Jadi saya harapkan supaya saudara pada saat ini adalah sedang beribadah. Kalau hari Minggu biasa kita beribadah secara manual. Kita pergi dari rumah, pergi ke gereja, kita dengan memilih baju, memilih sepatu, ya, akan bertemu dengan siapa, kemudian perlengkapan kita bawa dengan seragam dan berbagai-bagai hal. Kadang-kadang kita mempersiapkannya berjam-jam sebelumnya supaya kita nampaknya kelihatannya indah, tapi itu indah bagian luarnya. Kita bersiap-siap untuk pergi ke gereja dalam ibadah seperti umumnya.
Kita bisa bersalam-salaman, berjabat tangan, dan kita masuk dalam sebuah gedung, kita menyanyi. Di saat-saat kita bersedih, kita menangis. Di saat-saat kita bersuka cita, kita begitu dengan ceria beribadah. Dan kita duduk, kita mendengarkan firman Tuhan sampai selesainya. Sekarang, apakah juga di dalam ibadah online seperti itu? Saudara siap-siap dengan ibadah online, duduk dengan tertib, duduk dengan baik, meninggalkan semua hal-hal yang lain yang harus kita kerjakan, dan kita mulai beribadah secara online. Kita memakai baju yang layak, tidak asal-asalan. Kita sudah bersih-bersih, dan kita memegang alat untuk kita mendengarkan ibadah. Kita meresapi, dan saat-saat menyanyi kita juga menyanyi. Saat-saat berdoa kita juga berdoa. Saat membaca firman Tuhan kita juga membaca firman Tuhan. Dan ketika kita mendapatkan doa berkat, kita pun berdoa supaya berkat Tuhan hadir pada saat yang bersamaan. Jadi tidak ada bedanya yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena apa yang tidak kelihatan oleh manusia, itu yang dilihat oleh Allah. Kalau minggu kita ke gereja, itu yang lihat pendeta, kita semua rapi-rapi. Ya, ketika online, kita pikir tidak ada yang lihat, tetapi Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat sepanjang perjalanan hidup kita ini. Sekarang aturan-aturan ibadah dalam sebuah gereja. Memang semua gereja saat ini belum dapat menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Sementara ada yang buka, yang boleh hadir 30%, bahkan orang usia 60 tahun dianjurkan beribadah di rumah saja, termasuk anak-anak yang masih kecil di bawah umur 12 tahun. Kalau anak-anak di bawah 12 tahun, berarti ini tugas orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya seperti yang dituliskan di dalam kitab Ulangan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 7, mengajarkan tentang kasih kepada Tuhan. Seperti yang ditulis, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaling, dan apabila engkau bangun. Jadi setiap saat kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang mengasihi Tuhan. Jadi orang-orang tua yang punya anak harus siap mengajar, mendidik anak-anaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan ini tugas bapak, tugas ibu yang dianugerahkan anak-anaknya. Bahkan kitab Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan 21. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskan pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Saudaraku, kitab Ulangan ini adalah sesuatu yang diulang. Sebab itu disebut kitab Ulangan. Mengulang, artinya kita mengajar berulang-ulang kepada anak-anak kita,
dimanapun kita berada. Saudara perlu catat Ulangan 11 ayat 19 sampai dengan 21. Agar supaya saudara siap juga mengajarkan ibadah anak-anak saudara kepada Tuhan. Apakah setiap minggu kita ibadah dengan sewajarnya? Seperti waktu sebelum masa COVID-19? Di mana kita duduk dengan rapi, yang bertugas dengan seragam, dengan sopan dan santun, maka kita juga perlu ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka beribadah dengan duduk tenang, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sekarang sedang ibadah atau sedang nonton TV acara gereja? Apakah HP atau komputer atau iPad yang kita pegang benar-benar kita mengikuti ibadah? Apakah dengan komputer yang ada kita khususkan untuk acara ibadah satu keluarga? Apakah kita menggunakan waktu-waktu ini dengan tepat untuk ibadah seperti waktu-waktu sebelumnya? Dengan kita memilih baju, kita memilih apa yang kita pakai, adakah kita juga ibadah seperti itu? Ingatlah bahwa ibadah online, petugas-petugas tidak melihat saudara. Pendeta-pendeta tidak melihat saudara. Apakah saudara sedang beribadah atau tidak? Karena ini online. Namun perlu dicatat dan digarisbawahi bahwa Tuhan melihat saudara saat ini. Mata Tuhan ada di sepanjang tahun. Di dalam Ulangan 11 ayat 12 sampai dengan 14. Suatu negeri dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggur, dan minyakmu. Ibadah ada kaitannya dengan janji-janji Tuhan dalam arti yang sebenarnya. Saya berharap semua jemaat dapat menikmati ibadah pagi hari ini dengan sungguh-sungguh, meskipun hanya secara online, tapi kita perlu hormat kepada Tuhan. Seluruh sidang tidak melihat kondisi kita, majelis tidak melihat kita, tetapi ingat Tuhan melihat kita. Bagi kita yang setia dan mengasihi Tuhan, itu semua tidak ada masalah. Mereka dapat melakukannya dengan baik-baik saja. Tetapi bagi yang suam-suam kuku, maka ini menjadi sesuatu yang sangat berat sekali. Bahkan kemungkinan besar semakin mundur, sebab tidak ada kerinduan yang sebenarnya. Demikian juga bagi yang suka keliling-keliling dalam acara sebuah gereja, maka di dalam online dia juga akan keliling-keliling, membuka situs-situs yang lain, membandingkan di sana dan di sini, namun tidak belajar, hanya nonton saja. Saya berharap walaupun ibadah ini secara online, kita tetap bertumbuh secara rohani. Meskipun gereja ini adalah gereja invisible, gereja yang tidak kelihatan, namun kita adalah sebagai tubuh Kristus di mana saja kita berada. Mari kita tetap saling mendoakan, namun tetap harus waspada bahwa iblis juga bisa menyelusupi ke dalamnya. Oleh sebab itu kita perlu tetap waspada, berjaga-jaga dan berdoa agar terlindung dari hal-hal yang tidak baik
yang merusak iman kita dari pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan. Sebab itu, jangan berkeliaran dengan sembarangan. Karena apa yang kita anggap benar, belum tentu benar. Saya berharap supaya saudara-saudara dan saya beribadah online dengan hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan. Mencatat hal-hal yang penting yang perlu kita lakukan dan kita tekuni. Saya berharap supaya saudara meskipun online, saudara tetap bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi keluarga, mengasihi sesamanya. Kiranya dari tempat ini boleh datang berkat dalam kehidupan saudara sekalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan membuka wawasan kami semakin jelas bagaimana kami beribadah kepada Tuhan. Sebagai gereja yang terlihat maupun gereja yang tidak terlihat. Gereja visible, gereja yang umum yang sebelumnya kami boleh beribadah secara bebas. Namun secara invisible, gereja yang tidak terlihat, kami boleh berada dimanapun kami berada dan kami tetap bisa beribadah kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau menetapkan hati kami hanya tertuju kepada kasih-Mu yang besar yang sudah Engkau curahkan bagi kami, bagi gereja Tuhan. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya memberkati kami, sekeluarga, anak-anak kami, bahkan di dalam setiap kehidupan kami. Engkau menitipkan setiap firman di dalam hati kami, agar kami selalu ingat akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akhiri dalam ibadah ini, saya ingin memberikan pengumuman kepada Bapak Ibu sehubungan dengan akan mulainya gereja ibadah seperti biasa. Tata caranya belum kami terima dengan baik secara menyeluruh. Namun kami di sini sudah melengkapi bagaimana kita harus beribadah. Yaitu kami mempersiapkan perlengkapan khusus untuk ibadah seperti biasanya. Kami sedang membuat bagaimana tempat cuci tangan, ya, menyediakan masker yang Anda tidak membawanya, tapi saya harapkan supaya setiap orang yang ke gereja harus membawa masker masing-masing. Dan berapa banyak yang kita bisa masuk di sini? Tentu saja gereja ini bisa memuat cukup banyak, namun tidak untuk semua. Karena gereja ini akan kita buat tempat yang letaknya berbeda-beda, agak berjauhan jaraknya. Itu pun agar supaya menjadi lebih baik, menjauhkan dari bahaya-bahaya yang saat ini sedang melanda di negeri kita. Ya, jadi kita bersiap-siap semuanya ini. Nanti kalau sudah siap semuanya, saya akan informasikan melalui media dari gereja. Itulah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai buku tentang pengajaran. Akan kita sedang cetak, sedang ada dalam koreksi supaya ada yang ditambahkan dan dikurangi. Kemudian tentang pelajaran tentang penginjilan yang sangat penting. Kita akan print semua bahan-bahannya. Kemudian kita sedang usahakan bagaimana melalui online atau melalui ibadah khusus. Masih dalam pertimbangan-pertimbangan.
Itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian semuanya. Bantulah kami di dalam doa untuk tetap kita bisa berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan-ketentuan yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama memohonkan doa berkat pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kembali kami datang kepada Engkau Tuhan, sumber segala berkat yang berlimpah boleh datang dan hadir dalam gereja-Mu Tuhan, baik secara visible maupun invisible. Gereja yang sebagai anggota gereja, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang tercatat maupun yang belum tercatat. Kiranya kami Tuhan boleh beribadah dengan sesungguh hati kepada Engkau, sekalipun kami beribadah secara online. Namun Tuhan, berikan kami hati yang hormat kepada Engkau Tuhan di dalam saat-saat ibadah. Kami boleh mendengar dengan sopan dan santun menghargai Tuhan, sebab Tuhan juga ada di mana kami berada. Tuhan melihat sekalipun kami tidak melihat. Tuhan menilik setiap hati kami. Tuhan memberkatilah setiap kepala keluarga, setiap ibu rumah tangga yang sudah mendidik anak-anaknya yang takut akan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Diberkati oleh Engkau Tuhan dengan limpahnya, baik secara rohani juga secara jasmani. Tuhan tolong setiap keluarga yang ada, yang mereka di dalam pergumulan-pergumulan, baik dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam berbagai-bagai hal Tuhan, mengupayakan menghidupkan seisi rumah tangganya. Tuhan tolong mereka semuanya. Yang kekurangan Tuhan mencukupinya, agar mereka boleh merasakan sejahtera dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan pulihkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan mereka yang suam-suam kuku Tuhan terus ingatkan mereka. Mereka yang berdalih Tuhan, supaya mereka mengerti tentang kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semuanya, agar mereka boleh menerima kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan terhadap gereja Tuhan di tempat ini secara visible. Dan Tuhan juga memberkati kami secara invisible. Gereja sebagai tubuh Kristus yang tidak kelihatan di seluruh dunia, dimanapun Injil diberitakan Tuhan. Sebagai tugas dari gereja, kiranya Tuhan terus memberkati kami dengan kemampuan, kekuatan, dengan daya yang bersumber daripada Engkau. Jangan hati kami menjadi kemana-mana, tetapi tetap tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sementara kami beribadah online, namun Tuhan berikan kami hati yang hormat akan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menikmati apa yang Tuhan ajarkan di dalam hidup kami ini. Sebentar kami satu dengan lain akan terpisah. Kami akan kembali ke dalam hal ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan tetapkan kami di dalam damai sejahtera bersama dengan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, terimalah berkat, anugerah kasih sayang, persekutuan di dalam Roh Kudus. Mulai hari ini sampai saatnya Tuhan datang kedua kali menjemput kami semua yang percaya kepadanya. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, hamba sudah berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di saat dan waktu yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sampai jumpa kembali. Setiap persembahan yang diberikan melalui transfer ke bank itu hendaknya ditulis dengan satu kode yang dituliskan di ujung persembahan itu. Contohnya, pada saat saudara ingin memberikan persembahan secara transfer, jumlah persembahan yang akan saudara berikan adalah 25.000. Maka saudara tuliskan 25.001. Jadi dilebihkan Rp1 agar supaya dapat kami bedakan ini dengan yang lainnya. Kemudian persembahan untuk perpuluhan. Persembahan untuk perpuluhan diberikan kode juga. Misalnya 100.000, maka saudara harus menuliskan, mentransfernya dengan catatan sebagai berikut: 100.002. Jadi ujungnya ada angka 2. Demikian pengumuman ini kami sampaikan supaya keuangan ini dapat dilaporkan secara terbuka dan memudahkan kami untuk mengerjakannya. Kiranya pengumuman ini juga boleh memberkati saudara dan saudara yang sudah memberikan persembahan-persembahan melalui transfer, kiranya Tuhan juga memberkati saudara. Sekian, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun Bapak Ibu berada. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.